Bursa transfer musim dingin 2025 kini akan segera dibuka. Beberapa pemain mulai dikaitkan dengan tim-tim baru untuk menambah jam terbang ataupun memperkuat performa tim. Namun, jika berkaca pada bursa transfer di musim panas kemarin, ada beberapa transfer besar yang menjadi sorotan karena gagal memberikan penampilan yang memuaskan setelah direkrut oleh klub baru. Digadang-gadang akan menambah kekuatan seiring setengah musim 2024-2025 berjalan. Beberapa pemain yang direkrut dengan harapan tinggi malah gagal memberikan dampak signifikan. Hal ini menimbulkan kekecewaan besar bagi klub dan penggemar yang berharap lebih dari pemain-pemain tersebut. Dan berikut adalah 6 transfer musim panas 2024 yang gagal bersinar. Ilkay Gundogan. Manchester City jarang merekrut kembali pemain yang sudah mereka lepas, tetapi membawa pulang Ilkay Gundogan secara gratis setelah 1 musim di Barcelona terasa seperti sebuah langkah cerdas. Namun yang terjadi sejak kembali ke Manchester, gelandang asal Jerman ini terlihat lebih lamban dan kurang berkelas. Absennya Rodri di lini tengah mungkin sangat berpengaruh, tetapi performa Gundogan tetap di bawah harapan. Dengan City yang tampil kurang meyakinkan, keputusan ini terlihat seperti transfer yang sia-sia. Kini, langkah tersebut semakin terlihat seperti kesepakatan yang tidak berjalan dengan baik. Federico Chiesa. Federico Chiesa resmi bergabung dengan Liverpool dari Juventus pada 29 Agustus 2024 dengan nilai transfer mencapai 10 juta pound sterling. Sejak kedatangannya, Chiesa mengalami kesulitan beradaptasi di Liverpool akibat cedera dan masalah kebugaran. Hingga kini, ia hanya tampil selama 18 menit di Liga Premier, yaitu sebagai pemain pengganti dalam pertandingan melawan Bournemouth. Rencana bermain dalam pertandingan Boxing Day melawan Leicester juga terhambat karena sakit, seperti yang dikonfirmasi oleh manajer Arne Slot. Meski demikian, Slot tetap optimis bahwa Chiesa akan memberikan kontribusi signifikan setelah mencapai kebugaran penuh dan beradaptasi dengan intensitas Liga Premier. Namun, ada spekulasi bahwa Chiesa mungkin dipinjamkan kembali ke klub Italia pada jendela transfer Januari untuk bisa mendapatkan waktu bermain lebih banyak dan memulihkan performanya. Beberapa klub Serie A termasuk Napoli, Inter Milan, dan Fiorentina dikabarkan tertarik untuk meminjamnya. Douglas Luiz. Pemain ketiga ada nama Douglas Luiz. Di musim lalu, pemain asal Brasil itu tampil seperti gelandang kelas dunia di musim-musim terakhirnya bersama dengan Aston Villa. Kepindahannya ke Juventus terasa wajar untuk pemain yang konsisten bersinar di Liga Premier Inggris. Namun, awal karir Luiz di Turin berjalan lambat dan di luar ekspektasi. Di bawah asuhan Thiago Motta, ia baru bermain 342 menit di semua kompetisi dan hanya 2 kali menjadi starter di Serie A. Cedera kecil juga membuatnya kesulitan menjaga kebugaran dan konsistensi. Dengan kondisinya saat ini, Luiz mulai dikaitkan kembali ke mantan klubnya seperti Aston Villa dan Newcastle United untuk mengembalikan performanya sebagai pemain pinjaman. Joao Palhinha. Berikutnya, ada Joao Palhinha yang akhirnya bergabung dengan Bayern Munchen setelah proses transfer yang rumit dan gagal pada musim panas 2023. Dikenal sebagai gelandang penghancur, ia dibeli seharga 47,4 juta pound sterling dari Fulham. Namun, Palhinha kesulitan beradaptasi di bawah asuhan Vincent Kompany. Seperti halnya Douglas Luiz, ia menghadapi masalah cedera dan menit bermain yang terbatas. Hal itu membuatnya sulit untuk memberi dampak positif. Palhinha kini berusia 29 tahun, lebih tua dari Luiz yang masih berusia 26 tahun. Waktu yang dimiliki Palhinha untuk membuktikan diri semakin sedikit, sehingga ia harus segera menunjukkan kualitasnya. Joshua Zirkzee. Joshua Zirkzee resmi bergabung dengan Manchester United pada musim panas 2024 dari Bologna. Digadang-gadang akan menjadi mesin gol baru setan merah bersama dengan Rasmus Højlund. Namun Zirkzee mengalami tantangan dalam menyesuaikan diri dengan gaya permainan Liga Premier Inggris. Hingga Desember 2024, ia hanya mencetak 3 gol dalam 18 pertandingan Liga. Salah satu momen yang menarik perhatian adalah ketika pelatih Ruben Amorim menariknya keluar hanya setelah 33 menit dalam pertandingan melawan Newcastle. Hal ini memicu reaksi negatif dari para penggemar. Tetapi, Amorim menjelaskan bahwa itu adalah bagian dari strategi tim. Ada spekulasi bahwa Zirkzee mungkin dipinjamkan ke klub lain pada jendela transfer Januari untuk mendapatkan lebih banyak waktu bermain dan meningkatkan performa.
Eddie Nketiah. Dan pemain terakhir ada Eddie Nketiah yang sebelumnya kesulitan di Arsenal. Ia akhirnya pindah ke Crystal Palace dengan harapan akan lebih cocok. Crystal Palace mengeluarkan 30 juta pound sterling untuk mendatangkan Eddie Nketiah. Namun, ia gagal mencetak gol dalam 10 pertandingan Premier League yang telah dijalani. Hasilnya, perjalanan Nketiah bersama dengan Crystal Palace terasa sangat buruk. Meskipun bermain cukup banyak, ia belum bisa mengatasi tekanan dan gagal mencetak gol untuk tim barunya. Keputusan yang awalnya terlihat cerdas, kini justru menjadi masalah. Harga transfer yang tinggi seakan menambah beban mental bagi Nketiah yang belum bisa membayar ekspektasi dari para penggemar.